Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan umur yang barokah. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhirah. Pemirsa Risalah Hati yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang adab membaca Al-Quran. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh barokah, yakni bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan yang penuh pahala kebaikan ini, hendaknya kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran sangat dianjurkan untuk dilakukan, terutama pada saat bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini merupakan bulan diturunkannya Al-Quran untuk yang pertama kalinya, yakni pada tanggal 17 Ramadan yang biasa kita peringati dengan peringatan Nuzulul Quran. Seseorang yang melaksanakan tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan, dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, mendapatkan ilmu, kemuliaan, serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk menambah kesempurnaan dari pahala tadarus Al-Quran, perlu kiranya kita pahami bagaimana adab dalam membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran harus menggunakan adab. Adab membaca Al-Quran adalah akhlak dan sikap seseorang saat membacanya. Berikut di antara tata cara dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, yakni dalam keadaan bersuci dengan berwudu saat membaca Al-Quran. Jadi seorang muslim harus dalam kondisi suci, baik dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Rasulullah bersabda, yang artinya dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hashim, dari ayahnya, dari kakeknya. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menulis surat untuk penduduk Yaman yang isinya tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Hadis riwayat Daruqutni. Yang kedua, dalam membaca Al-Quran hendaknya kita memulai dengan membaca ta'awudz. Fa'idha qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim, yang artinya apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Perintah ini Allah tujukan kepada hamba-hambanya melalui lisan nabinya, bahwa apabila mereka hendak membaca Al-Quran, terlebih dahulu hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Namun perintah ini bukanlah perintah yang wajib, akan tetapi adalah perintah sunnah. Menurut kesepakatan para ulama yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far, Ibnu Jarir, dan yang lainnya dari para imam. Yang ketiga, dalam baca Al-Quran dimulai dengan membaca basmalah. Adab membaca Al-Quran berikut ini adalah basmalah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Qatadah ia berkata, Anas pernah ditanya, bagaimanakah bacaan Nabi Muhammad SAW? Ia pun menjawab, bacaan beliau adalah panjang. Lalu ia pun membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, memperindah suara saat membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Zayyinul Quran bi aswatikum, yang artinya hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Yang kelima, membaca Al-Quran dengan tartil dan tidak tergesa-gesa. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat 4,
Bismillahirrahmanirrahim. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Yang artinya, lebih dari seperdua itu, bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Adapun yang keenam, yakni memakai pakaian bersih dan sopan. Dan yang keenam, yang ketujuh, menghadap ke arah kiblat. Baiklah para hadirin risalah hati yang dirahmati Allah, demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.